Ini kesaksian Hendro Subroto, seorang wartawan senior yang melihat langsung kondisi Brigjen Suparjo, salah satu tokoh G30 SPKI setelah ditangkap. Ketika itu, Hendro Subroto yang sedang jadi wartawan TVRI dengan mata kepala sendiri melihat tangan Brigjen Suparjo gemetaran kala mantan Jenderal Bintang 1 yang telah dipecat tidak hormat itu digelandang aparat yang menangkapnya. Kesaksian Hendro Subroto ini dituangkan dalam buku Dewan Revolusi PKI. Menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia, yang ditulisnya sendiri. Menurut Hendro Subroto, pada tanggal 12 Januari tahun 1967, bertepatan dengan hari Lebaran, Operasi Kalong di bawah pimpinan Kapten Suroso, perwira Seksi 1 Kodim 0501 Kodam 5 Jaya berhasil menangkap ex-Brigjen Suparjo dan Anwar Sanusi. Anggota CCPKI merangkap anggota Politbiro dan Wakil Sekjen Pengurus Besar Front Nasional. Setelah ditangkap, dengan wajah letih dan kuyu, ex-Brigjen Suparjo digelandang ke markas Kodim 0501 Kodam 5 Jaya di Jalan Budi Kemuliaan Jakarta Pusat. Markas Kodim ini terletak di dekat bundaran air mancur tak jauh dari Bank Indonesia. Sementara Anwar Sanusi anggota Politbiro CCPKI dan Wakil Sekjen Pengurus Besar Front Nasional ditangkap di rumah Kopral Udara Sunaryo. Ketika ditangkap Anwar Sanusi mengelak bahwa ia bukan Anwar Sanusi. Dia mengaku sebagai seorang pedagang buah bernama Udin yang datang ke rumah Kopral Sunaryo untuk berlebaran. Anwar Sanusi yang berpenampilan kumal itu memang memiliki kartu penduduk atas nama Udin. Tetapi ketika disergap, salah seorang anggota operasi Kalong mengenal benar mukanya. Anwar Sanusi pun langsung ditangkap, kemudian dibawa ke markas Kodim 0501. Di markas Kodim Anwar Sanusi dikonfrontir dengan Brigjen Suparjo dalam satu ruangan. Akhirnya Anwar tidak dapat mengelak lagi. Menurut Hendro Subroto, menjelang terjadinya pemberontakan G30 SPKI, Anwar Sanusi terkenal dengan pidatonya yang berbunyi, "Kita sedang berada dalam situasi di mana Ibu Pertiwi sedang hamil tua." Kalimat itu, kata Hendro Subroto, mengisyaratkan bahwa dalam waktu dekat akan lahir pemberontakan G30 SPKI. Kalau ditinjau kembali di hari-hari sebelumnya, maka jelas sekali ucapan Anwar Sanusi itu senada dengan ucapan DN Aidit Ketua PKI di depan Sukwati Departemen Penerangan pada tanggal 9 September tahun 1965. Saat itu, kata Hendro Subroto, DN Aidit berkata, bahwa kita berjuang untuk suatu yang pasti akan lahir. Kita kaum revolusioner adalah bidan dari bayi masyarakat baru itu. Sang bayi pasti lahir dan kita kaum revolusioner menjaga agar lahirnya baik dan sang bayi cepat jadi besar. Dalam buku yang ditulisnya, Hendro Subroto bersaksi, sejak pukul 7.00 pagi, ia telah menunggu di markas Kodim 0501 untuk melakukan liputan. Ketika itu, ia membawa kamera movie 16 mm hitam putih. Menjelang pukul 10.00 ex-Brigjen Suparjo tiba di Kodim. Mantan Panglima di Kalimantan itu langsung turun dari kendaraan. Suparjo menurut Hendro, berperawakan tinggi besar. Ketika dibawa ke markas Kodim, Suparjo mengenakan baju putih bersih lengan pendek, celana wul abu-abu tua dan memakai sandal kulit. Kedua belah tangannya diborgol ke belakang. Ketika menaiki anak tangga ruang depan Kodim, Hendro Subroto dengan mata kepala sendiri melihat kondisi Suparjo. Menurut Hendro Subroto, Suparjo tampak mengeluarkan keringat dingin dan kedua tangannya gemetaran. Suparjo duduk sebentar di ruang depan, kemudian dibawa masuk ke dalam ruang kerja Letkol Sujiman sebagai Komandan Kodim 0501 yang pernah menjadi bawahan Suparjo. Salah seorang anggota operasi Kalong mengatakan bahwa pada waktu Suparjo bertemu dengan Letnan Kolonel Sujiman, ia berkata, "Ofreste, sekarang saya menjadi tawanan Ofreste. Terserah saya mau diapakan." Tetapi anggota operasi Kalong itu tidak mau memberikan isi dialog lebih lanjut. Tak lama kemudian Suparjo kembali duduk di ruang tunggu. Kurang dari 10 menit Brigjen Amir Mahmud, Pangdam 5 Jaya tiba di Kodim dan langsung masuk ke ruang kerja Komandan Kodim. Selanjutnya Suparjo dibawa masuk kembali ke ruang kerja Komandan Kodim untuk bertemu dengan Brigjen Amir Mahmud. Pembicaraan mereka bertiga bersifat tertutup. Brigjen Amir Mahmud yang ditanya penulis tentang isi dialog dengan Suparjo hanya menjawab singkat, "Suparjo akan segera dihadapkan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa.
Sementara Kapten Suroso, perwira RPKAD yang memimpin operasi Kalong, menolak permintaan Hendro Subroto untuk melakukan wawancara dengan Suparjo. Demi kelancaran pengejaran terhadap para tokoh G30 SPKI lainnya.